Ya salah. Nah, Oke, matur nuwun. Ya, bisa pakai yang bawah, Bu, langsung. Nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni. Alhamdulillah, apa kabar Bu Sari? Baik, alhamdulillah sehat semuanya. Luar biasa. Sehat ya, Bu? Sehat. Terima kasih. Bu Sari, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya, Bu, hari ini Ibu akan melakukan coaching begitu ya dengan Pak Idris ya. Oke, terima kasih. Sebelum melakukan coaching Bu Sari, hari ini sesuai dengan prinsip coaching ya Ibu, apa sih Ibu yang akan menjadi tujuan Ibu dalam pengamatan ini? Saya terutama ingin apa ya, mendengarkan aktif karena memang Oke. kemampuan saya untuk mendengarkan aktif kadang-kadang masih kurang begitu. Ya. Selain itu sudah Bu, cukup mendengarkan aktif saja? Ya, Masih ada lagi? sepertinya itu dulu. Oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan nanti dalam proses coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Idris, Ibu ini akan lebih ke saya akan membantu mengamati Ibu terkait dengan mendengarkan aktif begitu ya Bu ya. Mungkin Ibu Sari boleh Bu harapannya apa sih Bu nanti dalam coaching itu nanti mendengarkan aktif seperti apa yang Ibu harapkan? Ininya saya sih ini Bu ya, apa namanya, kalau jadi skala yang itu, yang kriteria itu saya kepengennya yang 4 itu. Oke, Bebas 4. dari judgement, Oke, kemudian asumsi, asosiasi itu. bebas dari bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi ya Bu. Ibu kalau boleh tahu Bu, saat ini Bu Sari masih di posisi berapa ya? Kalau sekarang di posisi 2 Bu, karena kadang 1-2 kali masih muncul hal seperti itu. Oke, 1-2 kali ya Bu, masih Ya. setidaknya ada asumsi atau judgement bahkan asosiasi begitu ya Bu. Oke, Ibu nanti berarti di dalam fokus saya mengobservasi Ibu nanti saya akan membantu Ibu begitu untuk apakah nanti dalam percakapan Ibu sudah tidak adanya justice, kemudian asumsi atau asosiasi. Begitu ya Bu ya? Ya. Terima kasih Ibu. Silakan Ibu untuk melakukan coaching dan saya akan mengamati dari belakang begitu ya Bu ya. Silakan Ibu Sari untuk melakukan coaching. Coachingnya sudah ada kan Bu? Ada. Oke, monggo. Monggo saya akan ke belakang. Silakan Bu Sari dan Pak Idris melakukan coaching. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Idris. Waalaikumsalam Ibu. Sehat Pak Idris? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi gini Pak Idris, seperti yang kemarin beberapa waktu lalu kita ketemu, itu Pak Idris kan menyampaikan ke saya ingin bincang-bincang gitu ya Pak ya. Nggih. Masalah yang itu yang dulu pernah Pak Idris sampaikan tentang pembelajaran diferensiasi ya Pak kalau nggak salah ya. Ya Bu, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi bagaimana untuk tujuan kita yang diinginkan dari Pak Idris tentang pembelajaran diferensiasi tersebut? Pembelajaran berdiferensiasi itu yang saya saya menemukan hambatan Bu sebenarnya dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya itu kesulitan menemukan bagaimana cara melakukan diferensiasi pembelajaran di dalam kelas gitu Bu. Saya sampai hari ini belum
bisa maksimal di dalam kelas saya gitu. Kira-kira yang sudah dilakukan Bapak apa? Apakah maksudnya pembelajaran berdiferensiasi dalam hal apa yang sudah dilakukan? Saat ini yang sudah saya lakukan itu sepanjang sepengetahuan saya aja ya Bu ya, karena saya itu sebenarnya saya sudah melakukan beberapa kali mencoba, hanya saya nggak yakin apakah itu sudah masuk diferensiasi atau belum. Nah, yang saya sudah lakukan itu anak-anak saya diberikan pembelajaran Bu, biasanya saya menggunakan pembelajaran PJBL berbasis project gitu ya. Nah, lalu apa namanya, anak-anak saya yang pada saat hasilnya itu saya hanya meminta produknya itu berbeda-beda. Saya bedakan, ada yang membuat video, ada yang membuat tulisan, ada juga hanya dibuat gambar bercerita kayak gitu Bu. Nah, saya hanya bisa melakukan itu saja sebenarnya. Yang lain-lainnya saya tidak bisa apa gitu Bu. Menurut Pak Idris ada berapa ya macam yang ini yang sebaiknya dilakukan oleh guru? Jadi diferensiasi di bidang apa gitu Pak? Oh, itu apa namanya? Kalau yang saya dapat itu pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3 ya Bu ya. Ada pembelajaran ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, ada diferensiasi produk gitu. Nah, yang saya lakukan, tapi saya nggak bisa menyambungkan tiga-tiganya Bu. Tiga-tiganya nggak bisa saya sambungkan, saya hanya baru bisa menggunakan produknya saja. Produk Dan saja ya. penilaiannya pun saya masih bingung itu gimana. Berarti goal yang ingin Bapak Idris dapatkan apa dari pembelajaran kita ini? Saya sebenarnya ingin lebih ke apa namanya mencari apa namanya strategi apa saja sepertinya yang kira-kira cocok untuk pembelajaran berdiferensiasi, dan yang paling penting itu penilaiannya itu Bu. Penilaiannya bagaimana sih cara penilaiannya gitu. Oke, jadi menurut Pak Idris tadi kan sudah menyampaikan bahwa yang sudah dilakukan itu diferensiasi produk ya Pak ya. Ya. Pak Idris masih belum paham bagaimana untuk penilaiannya begitu ya Pak. Nah, kira-kira dari yang Pak Idris mungkin mendengar dari teman, rekan sejawat atau apa, atau melihat di internet, itu menurut Pak Idris penilaian apa yang menurut Pak Idris paling sesuai? Penilaian yang cocok ya Bu ya. Yang cocok mungkin apa ya, yang mungkin yang lebih cocok mungkin kayaknya ke observasi ya Bu ya. Observasi ya. Tapi mungkin itu perlu ini ya, perlu rubrik mungkin ya Pak. Kan saya produk ya yang dibuatnya. Anak-anak beda-beda dalam membuat produknya. Saya nggak melakukan tes tulis, tes tulisan gitu Bu. Mungkin lebih tepatnya saya menggunakan rubrik kali ya penilaiannya. Iya. Jadi menurut Pak Idris bisa observasi ataupun dengan rubrik gitu ya Pak ya? Iya, iya. Tapi kalau menurut Pak Idris yang paling sesuai yang rubrik tadi ya, yang seperti disampaikan tadi. Iya, kayaknya menggunakan rubrik ya Bu ya, yang nanti itu kita buat semacam skala begitu, skala 1 sampai berapa, sampai 4 misalnya sampai 5 gitu kan. Supaya nanti kita juga tidak terlalu sulit kan menilainya itu. Oke, Pak Idris. Jadi kalau sepengetahuan saya memang untuk
project gitu ya, PJBL, seperti tadi disampaikan Pak Idris, ada yang observasi, rubrik cenderungnya itu lebih pas yang ke rubrik ya Pak ya, sesuai dengan yang disampaikan Pak Idris tadi. Sepanjang pengamatan saya di SMK lain juga seperti itu. Menurut Pak Idris, untuk penilaian yang mau dilakukan itu mau dilakukan kapan Pak? Mulai kapan? Kebetulan kan saya mau melakukan pembelajaran lagi, proses itu mulai hari Senin ya, proses pembelajaran itu. Mungkin saya Senin, Selasa, nah hari Rabunya itu mungkin Pak, saya akan memulai untuk melakukan hal itu. Rabu yang akan datang ya. Oke, baik Pak Idris. Sepertinya Pak Idris sudah menemukan solusinya ya Pak ya. Jadi mungkin bisa Pak Idris simpulkan bahwa permasalahannya Pak Idris yang muncul apa, kemudian tadi solusi yang ingin dikerjakan dan waktunya kapan. Nih, mungkin kesimpulan dari pertemuan kita Bu, saya kan punya masalah dalam hal pembelajaran berdiferensiasi ya, yang dalam hal penilaian ya, menilainya mungkin nanti dari pertemuan ini saya menemukan solusi nih, mudah-mudahan bisa saya lakukan, bahwa penilaiannya nanti lebih pada penilaian produknya itu menggunakan rubrik ya, menggunakan rubrik, dan insya Allah nanti akan saya lakukan di hari Rabu yang akan datang, karena hari Senin itu sudah mulai pembelajaran pada konten yang baru. Nanti Senin, Selasa, nah hari Rabunya itu sudah menghasilkan sebuah produk gitu ya. Bagus sekali ya Pak Idris ya. Jadi sesuai yang tadi Bapak sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa terlaksanakan dengan baik ya Pak ya. Dan kita ada kesempatan untuk bincang-bincang lagi, untuk kita nanti evaluasi lagi setelah. Terima kasih ya Pak Idris ya. Sukses selalu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Heni. Masih di mute Bu. Oke, terima kasih Bu Sari. Setelah Bu Sari tadi melakukan coaching ya dengan Pak Idris, Bu, bagaimana Ibu hasil yang Ibu rasakan setelah Ibu tadi bersama Pak Idris? Seperti di awal bahwa Ibu sudah ingin mendengarkan aktif begitu ya Bu? Monggo. Jadi tadi saya yang masih belum ini mungkin ini ya, yang kurang bisa menangkap emosi apa ya, emosi coach. Jadi kurang bisa menyemangati Pak Idris karena kita sama-sama sudah lelah ya. Oke, iya. Itu sih Bu menurut saya. Itu ya Bu. Mengapa Bu Ibu bisa merasa bahwa tidak menguasai emosi begitu ya, karena merasa lelah gitu. Otomatis selelah, mungkin lelah ya, karena lelah itu tadi apa sih yang membuat Ibu merasa lelah seperti itu Bu? Jadi ini tadi kan saya juga melihat Pak Idris juga sudah ngantuk, akhirnya saya juga terpengaruh. Sama-sama lelah lah intinya begitu. Okay. Jadi mungkin sebaiknya menurut saya ya Bu, coaching itu mungkin disampaikan, dilakukan pas pagi atau masih ini belum terlalu sore begitu mungkin. Oke. Terkait tadi di awal Ibu bahwa saya ingin mengamati Ibu terkait dengan mendengarkan aktif begitu ya Bu ya. Menurut Ibu hasil dari mendengarkan aktif itu menurut Ibu ini sudah sesuaikah dengan harapan Ibu seperti itu Bu? Yang Ibu menurut saya sudah Bu, tapi ya menurut saya sudah, tadi nggak tahu sih kalau itu. Jadi saya minta pendapat Ibu. Oke, terima kasih. Berarti boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya nggih Bu? Oke.
memang betul Ibu kelihatan dengan Pak Idris, sehingga ada beberapa seharusnya Ibu memberi ruang begitu ya untuk berpikir Pak Idris, jadi justru malah bertanyanya tidak dari ini apa yang disampaikan Pak Idris. Jadi Ibu tadi sempat kalau boleh saya katakan bahwa Ibu itu memberikan asosiasi seperti ini tadi kan mendengar dari teman atau ini itu kan tidak diucapkan Pak Idris ya Ibu ya. Nah, ya itu mungkin ke depan Ibu bisa lebih untuk menahan emosi, betul tadi mungkin karena kelelahan, saya maklum, tapi luar biasa sekali sih Bu. Kemudian kalau ini adalah tadi standar Ibu bahwa bisa mendengarkan aktif, kemudian masih 1, 2 ya. Itu kalau menurut pandangan saya kayaknya tadi yang saya tangkap 1 Bu ya, berarti sudah ada peningkatan. Menurut Ibu dari hasil pembicaraan ini setelah Ibu melakukan coaching dan kita berbincang-bincang seperti ini Bu, bagaimana sekarang perasaan Ibu? Sudah jauh lebih lega Bu, sudah lebih enak gitu. Oke, sudah lebih enak. Jadi harapan Ibu untuk memperoleh nilai 4 begitu ya, harapannya sudah terkabul karena sudah mulai bisa menahan, mengendalikan emosi untuk mendengarkan aktif. Yang semula Ibu masih banyak memberikan jaksis atau asosiasi, betul sekali tadi saya lihat memang hanya 1 kali. Dan mudah-mudahan melalui percakapan ini rencana Ibu ke depan lagi seperti apa sih Bu setelah mulai bisa mendengarkan aktif ini? Ya, saya ingin ini Bu, ingin selalu berlatih untuk menjadi pendengar yang baik, untuk yang tidak cepat memberikan judgement, kemudian asosiasi atau asumsi seperti itu. Mudah-mudahan dengan berlatih terus-menerus saya akan bisa meningkatkan kemampuan saya. Oke, jadi nanti Ibu akan berlatih apakah dengan Pak Idris, Bu? Tidak hanya dengan Pak Idris, Bu. Oke. Oke, jadi hari ini Ibu sudah mendapat pencerahan terkait dengan coaching ya Bu, dengan jadi proses coaching mendengarkan aktif itu dapat dilakukan kalau menurut Ibu tadi ya lebih ke emosi begitu ya yang saya tangkap, untuk menahan supaya tidak memberikan jaktif. Oke Ibu, terima kasih karena waktu juga yang harus kita berpisah begitu ya Bu ya, karena mungkin sesuai dengan janji kita bahwa kita tidak bisa lama-lama di sini, dan Ibu ternyata sudah memperoleh pencerahan bahwasanya untuk menjadi coach yang baik itu adalah mendengarkan aktif, dan Ibu sudah lakukan dengan tadi mulai menahan emosi dan akan melakukan terus-menerus. Terima kasih Bu Sari, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dan nanti setelah ini ketika Bapak Bu Sari melakukan coach lagi dapat bertemu kembali dengan saya untuk mengevaluasi hasil. Begitu ya Bu, terima kasih sekali. Mudah-mudahan Ibu akan selalu menjadi panutan bagi coach-coach yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu.